Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang seniman muda, namanya Putu Marmar Herayuti, dan belakangan namanya cukup sering muncul di media karena menjadi orang yang dipercaya untuk membangun sebuah patung Ratu Melanting ya, yang ada sekarang diletakkan atau diposisikan di Pasar Badung. Tentu ini merupakan sebuah pencapaian seorang seniman, dan kita juga mengenal beliau atau masyarakat mengenal Pak Putu Marmar ini juga sebagai seniman ogoh-ogoh yang mencoba untuk menanamkan kepada masyarakat bagaimana caranya membuat ogoh-ogoh tanpa menggunakan bahan-bahan yang sifatnya bisa merusak alam. Tentu dalam hal ini adalah stereofoam. Nah, kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu. Menapi kabar Jero, sehat nggih? Sehat, baik. Ya. Saya panggil Jero karena beliau ini juga adalah klien Banjar ternyata. Umurnya baru berapa sekarang? Sekarang menuju 39. 39, sudah menjadi seorang klien adat ya di Banjar Gemah ya Jero ya? Ya. Mungkin kita bicara tentang inspirasi dulu tentang ogoh-ogoh gitu ya. Jero kan memulainya mengajarkan kepada generasi muda bagaimana membuat ogoh-ogoh tanpa stereofoam. Apa yang melatar belakang itu, Jero? Yang melatar belakangi sebenarnya kesayangan saya sama diri saya tentang kesehatan pertama. Nah, saat itu saya mulai agak khawatir sama kesehatan saya karena setiap membuat ogoh-ogoh. Karena saya kan sebagai seniman ogoh-ogoh tidak membuat ogoh-ogoh hanya pada mendekati hari pengerupukan saja. Banyak media styrofoam saya gunakan dalam kesenian yang lain. Nah, sejak itu saya sering mengalami gangguan kesehatan. Akhirnya saya cari tahu. Pada masa itu tahun 2014, dari tahun 2013 sampai 2014 saya belajar tentang apa itu styrofoam. Saya cari tahu, saya masih sering main Twitter, banyak di Twitter informasi dari teman-teman, dan akhirnya memberikan link tentang apa itu styrofoam. Nah, saya baca di situ, pertama styrofoam itu kan karsinogenik, bahan yang bisa memicu kanker. Yang kedua, dia merupakan dikategorikan sampah abadi karena dia persis seperti plastik. Bahkan ada penggambaran tentang abadinya styrofoam sebagai sampah. Itu kalau zaman dinosaurus ada styrofoam, sampai sekarang masih ada. Mungkin bentuknya saja lain, tapi itu polisterin yang sudah menjadi debu itu akan tetap ada. Nah, itu tidak boleh masuk ke badan kita. Nah, berangkat dari situ, saya membayangkan hal yang lebih besar lagi. Di Bali, ogoh-ogoh itu hampir semuanya dan hampir 100%-nya menggunakan styrofoam. Saya pernah bikin penelitian di tahun 2013. Ogoh-ogoh yang saya bikin itu ukuran 3 meter, pakai balok gabus atau styrofoam itu ukuran 1 meter kali 50 cm kali 2 meter. Itu pakai 3 balok gabus. 3 balok gabus? 2 atau 3 balok gabus. Nah, pas bikin ogoh-ogoh 3 sampai 4 meter lah kurang lebih tingginya, itu saya kumpulin sampahnya. Sampah potongannya saja, belum amplasannya, baru potongannya saja. Itu ada 40 kantong plastik sampah besar. Nah, pertanyaan saya dalam diri saya, ini mau dibawa kemana? Dibakar jadi polusi, ditanam jadi polusi, dibiarkan begitu saja lebih berbahaya lagi. Mau bagaimana ini? Gitu. Nah, plus lagi tentang riwayat kesehatan, gangguan kesehatan yang saya bilang tadi. Saya hanya nggak mau ogoh-ogoh yang harusnya menjadi sebuah jembatan untuk kita di Bali untuk berkesenian dan berbudaya justru berdampak buruk bagi kita dan kehidupan. Berangkat dari situ, saya mulai memberitahu teman-teman saya terutama, saya nggak mau seniman itu putus di tengah jalan karena urusan kesehatan. Jadi kemampuan mereka harus diwariskan terus-menerus, begitupun perkembangannya dari zaman ke zaman. Nggak boleh mati sampai di sini gitu. Saya mulai deketin teman-teman saya walaupun tidak mudah. Banyak teman yang menganggap saya justru mematikan kreativitas. Artinya ketika pertama kali mencoba untuk memberikan informasi kepada katakanlah pembuat ogoh-ogoh yang rata-rata generasi muda, mereka justru menganggap ini mematikan gitu ya? Ada penolakan lah dari mereka? Ada beberapa penolakan, terutama dari teman-teman dekat saya sebenarnya. Justru dari teman-teman dekat. Nah, saya mulai beritahu mereka, ini nggak mematikan kreativitas. Yang namanya kreatif itu dari hal yang terbatas bisa menciptakan hal yang luar biasa gitu. Jadi yang biasa jadi luar biasa, itu kata kreatif itu di situ sebenarnya. Jadi tidak mematikan kreativitas ketika satu bahan ini kita anggap berbahaya. Kreativitas kita menuntut kita untuk membangun sesuatu dengan bahan yang lain gitu. Yang lebih
kita kreatif untuk memilih bahan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih bermanfaat dan lain sebagainya untuk menciptakan hal yang sama luar biasanya atau bahkan lebih luar biasa. Nah, penggambaran itu saya kasih ke teman-teman saya. Enggak. Cuman mereka tetap Ada penolakan juga. menolak karena ogoh-ogoh dengan basic styrofoam itu Jauh lebih mudah. dan lebih mudah dengan biaya yang murah. Oh. Gitu. Iya. Awalnya. Cuman nilai jualnya tetap murah juga. Sebagai seniman yang berkreasi, Ya, nilai jualnya hampir tidak ada. Oke. Nah, ketika kreativitas kita tambahkan di sana dengan menggunakan bambu dan lain sebagainya, mengolah bahan-bahan yang rasanya tidak mungkin. Itu nilai kreativitasnya lebih tinggi. Jadi yang daripada ditawarkan yang- oleh Juru waktu itu adalah bagaimana membuat ogoh-ogoh dengan menggunakan bahan dari bambu gitu ya. Bambu. Dengan ulat-ulatan berarti itu. Betul, waktu itu betul. ya. Dan itu kemudian menjadi tren juga ya sekarang ini. Iya, Belakangan. iya, bukan menjadi tren lagi, itu Jadi sudah syarat menjadi juga gitu ya. sudah kembali menjadi kebudayaan kita mengulat bambu itu. Ini kan bukan saya yang menciptakan. Ini adalah peninggalan dari kearifan Ya. leluhur kita. ya. Kemampuan intelektual mereka tentang bagaimana cara berbudaya, itu semuanya ada hubungannya tentang kehidupan. Nah, saya hanya meneruskan hal itu, tapi sebenarnya saya juga tidak begitu saja menerima sebagai sebuah tradisi dan tidak memahami apa itu ulat-ulatan dan apa alasan mereka menggunakan bambu dan lain sebagainya. Setelah saya mencoba styrofoam, akhirnya saya tahu ada manfaat-manfaat lain di belakang itu, seperti akhirnya saya tahu sebuah pemahaman bahwa pohon bambu itu tidak sekedar dipakai begitu saja. Bambu itu bisa tumbuh 6 bulan, lebih singkat waktunya daripada kayu. Nah, bambu itu juga dalam situasi ini, bambu itu bisa menyimpan air yang ada di tanah pada saat musim hujan. Tapi pada saat kemarau, kering, dia melepaskan air yang ada di pohon itu menjadi sumber air. Nah, dia bisa bikin tanaman sebelah-sebelahnya itu hidup. Nah, jadi bambu ini tidak hanya dianggap atau diangkat sebagai nilai filosofinya yang bisa menghidupi pada masa kering, tapi memang dari segi kegunaan bambu ini sangat efisien untuk menunjang kehidupan kita. Itu salah satu yang saya pelajari dalam memahami kearifan para leluhur kita. Nah, itu juga menjadi landasan saya atau yang bisa menguatkan argumen saya saat berbicara tentang bagaimana kita harus kembali lagi kreatif menggunakan hal-hal yang lebih ramah lingkungan. Ya. Oke, karena ini juga mungkin sudah mendekati ya, awal tahun biasanya kan juga ada ogoh-ogoh. Nah, kita sudah dari 2020 ya? Ya, 2020 nggak ada ogoh-ogoh, 2021 nggak ada 2 kali ya? Ya. Nah, gimana tahun 2022 ini harapan Juru sebagai seorang seniman ogoh-ogoh? Begini, kalau kita ngomongin ogoh-ogoh, kita kan yang kita bicarakan keberadaan ogoh-ogoh. Pada kenyataannya seharusnya ogoh-ogoh tidak pernah hilang dari tahun 2020 kemarin, sejak dibilang ini kita dalam situasi pandemi. Seharusnya tidak hilang karena tahun 2020 ada ogoh-ogoh. Sudah dibuat kita ya? Sudah, cuma pawainya tidak ada. Dan tahun 2021 saya secara pribadi sebagai seniman saya membuat ogoh-ogoh. Oh, membuat. Di tahun 2021 itu saya membuat ogoh-ogoh yang sampai sekarang ogoh-ogohnya masih ada di gedung DNA Dharma Negara Alaya Denpasar. Walaupun ukurannya lebih kecil, ogoh-ogoh itu tidak hilang. Tidak hilang. Yang ogoh-ogoh mini itu ya? Bukan mini, ogoh-ogoh saya ukurannya 2,5 meter sampai 3 meter. Ini cukup besar sebenarnya. Iya. Jadi sebagai seniman ogoh-ogoh, kita juga ada perjuangan sendiri. Ketika ogoh-ogoh tidak dibolehkan pawai, saya tetap membuat ogoh-ogoh. Itu yang pertama. Kalau harapan di tahun 2022 ini sebenarnya bukan harapan lagi ya. Karena kita selama ini cuma diberikan harapan-harapan saja, angin-angin surga aja. Ketika semuanya sebenarnya tidak didukung secara penuh. Kita cukup kok 2 tahun ini cukup punya kesadaran tentang apa itu pandemi, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana kita sudah mentaati protokol kesehatan, bahkan kalau ngomongin vaksinasi di Bali dapat nilai yang tertinggi, lalu apalagi gitu. Apalagi kegiatan-kegiatan adat yang lain kita udah bisa jalankan dengan baik, dengan sesuai dengan protokoler. Protokol kesehatan yang dibilang sama pemerintah kita udah jalankan, dan saya rasa masyarakat Bali sangat bisa harusnya ogoh-ogoh tahun 2022 harusnya ada gitu ya? Harus ada. Pawai ogoh-ogoh tahun 2022 itu harus ada. Dalam hal ini, jadi bukan karena rame-ramenya ya Juru ya, bukan hanya sekedar aktivitas, tapi juga ada nilai tradisi yang harus tetap dipertahankan di sana. betul. Gitu ya?
sekarang ini kita kan mengalami kemerosotan ya dalam sisi kemanusiaan dan dalam sisi berorganisasi dalam bentuk organisasi adat. Kita mengalami kemerosotan sekali. Terutama yang paling saya khawatirkan adalah generasi muda. Generasi muda kita itu kayak kerupuk kena angin sekarang, melempem mereka. Melempemnya itu ya karena cara kita yang kurang cermat, cara kita yang kurang berani untuk mengambil keputusan dalam situasi ini. Semuanya menunggu. Sedangkan kalau kita menunggu, keputusan ada di tangan orang. Padahal ini harusnya keputusan ada di tangan kita sendiri, termasuk pemerintah, termasuk masyarakatnya. Cara yang paling benar menurut saya, kalau kita ngomongin tingkat vaksinasi sudah ramai, sudah di Bali hampir 100%, bahkan mungkin sudah 100% mungkin ya. Melebihi target ya. Melebihi target yang diinginkan pada tahun ini, ternyata sudah selesai. Lantas, apalagi yang ditakutkan gitu. Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk takut. Semua orang sudah punya kekebalan yang dianggap dari vaksinasi itu bisa didapat kekebalan, sudah selesai. Ya. Jadi kalau kita muncul rame-rame sekarang ini, apalagi dengan kesadaran penuh ya, kesadaran penuh artinya kalau yang sakit jangan keluar. Itu kan kesadaran yang paling simple, tapi itu paling mujarab sebenarnya dalam penyebaran penyakit dan lain sebagainya. Tambah lagi keyakinan bahwa kekebalan tubuhnya sudah ada karena vaksinasi. Apalagi beberapa orang yang sudah memolakan hidupnya selama tahun 2020 sampai 2021, mulai memolakan hidup sehat. Sehat secara mentality dan sehat secara fisiknya. Nah, harusnya tahun 2022 ini jadi momentum kita mengambil keputusan atau kita yang akan bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan berikutnya. Kita adalah orang yang mencetak sejarah kelam dalam kehidupan kemanusiaan gitu, yang artinya manusia sudah tidak jadi manusia seutuhnya nanti. Jiwa berjuangnya hilang, jiwa gotong royongnya hilang. Banyak hal-hal yang dibangun oleh orang-orang tua kita zaman dulu dengan menghadapi berbagai banyak masalah yang lebih besar daripada kita. Saya anggap masalah kita tidak bisa dianggap besar ini sebenarnya dengan situasi sekarang ini, dengan masyarakatnya gampang untuk diberitahu, diinformasikan. Sebenarnya masalah kita nggak sebesar mereka gitu, yang mereka ada dalam tekanan yang luar biasa, mampu menciptakan budaya yang kita wariskan sekarang. Lantas kita apa? Kalau kita jadi generasi yang harus menghilangkan tradisi tadi ya, jangan-jangan. Iya, kitalah yang bertanggung jawab kalau tidak sampai kebudayaan yang sudah ada beribu tahun ini hilang hanya karena 2 tahun 3 tahun ini. Ya. Artinya yang ingin saya tekankan bahwa ya, Jero kan juga sebagai klien Banjar ya, merasakan betul bahwa ada penurunan semangat masyarakat untuk melakukan tradisi-tradisi adat budayanya di Bali. Betul. Gara-gara pandemi. Bukan hanya semangatnya, jadi rasa saling memiliki dalam rasa keguyuban kebersamaannya itu hilang. Itu belum hilang, tapi sudah berkurang, menurun, jauh menurunnya. Itu saya rasakan sekali ketika ada warga yang telah sekaran atau meninggal. Warga yang meninggal, biasanya kita merasakan sekali kehilangan salah satu kerabat kita, teman kita yang ada di Banjar. Nah, di tahun 2020 sampai tahun 2021 kemarin, seolah-olah hal itu tidak ada. Yang hilang ya hilang begitu aja. Seolah-olah mereka hilang seperti dibegitukan sama Thanos gitu, hilang aja, nggak ada yang dikenang gitu. Nah, mereka lebih termakan rasa takut dan lain sebagainya. Padahal jauh sebelumnya, ketika ini belum ada, pandemi belum ada, kita bahkan tidak punya rasa takut untuk memperjuangkan sahabat-sahabat kita gitu. Ini saya rasakan sekali ketika orang meninggal sedikit yang hadir. Padahal kalau mereka hadir, saya sudah punya Satgas Covid di Banjar, yaitu Pecalang terlibat, desa ada terlibat, desa dinas juga terlibat, semua terlibat dalam satu situasi ini yang itu bisa diatur. Kalau memang kerumunan saya anggap, wah ini terlalu berisiko kerumunannya, itu bisa saya atur gitu. Nah, dan juga pelarangan-pelarangan itu saya rasa tidak penting. Yang penting itu adalah pemahaman-pemahaman. Ketika semua orang paham, ketika mulai berkerumun dan banyak, saat itu ya, saat masih kasus COVID masih lagi tinggi-tingginya dan vaksinasi dianggap sebagai solusi itu belum terjadi dan lain sebagainya, itu saya sudah mengambil kebijakan sendiri pada saat itu. Saya mengatur sendiri bahkan sebelum desa adat mengeluarkan aturan-aturan desa adat tentang kayu sekaran terutama.
tentang bagaimana Sudah mulai orang mengatur, menikah. oke. Iya, karena memang tugas kita di skala yang paling kecil di keluarga kita di Banjar ini, saya sudah ambil itu. Bahwa kalau orang meninggal jejenuan tidak ke rumah orang dengan alasan karena jejenuan harusnya diambil di Banjar, tempatnya lebih luas dan tidak ada lagi orang masuk ke rumah orang yang lingkungannya tidak di kota kan tidak punya rumah luas. Nah, orang berjajal di sana. Seperti mie ramen itu didatangin cuman perjuru dan beberapa kesinoman, anggota kesinoman. Nah, itu udah kami atur dengan baik. Baik. Karena waktu nih Jero, kita harus batasi ya, cuma 15 menit. Jadi memang sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita indikan. Mungkin tapi sebagai penutup saya berikan kesempatan kepada Jero closing statement. Apa yang sebagai seorang seniman ya di masa pandemi COVID ini, apa yang seniman muda tentunya dalam ini kepada anak-anak muda juga di Bali, apa yang mesti kita lakukan Jero? Karena pandemi ini kan belum jelas kapan berakhirnya. Iya, kita nggak bisa bergantung sama sesuatu yang nggak pasti. Tugas kita sebagai seniman adalah membangkitkan semangat semua orang yang lain yang meredup. Api dalam hatinya seorang seniman itu tidak boleh mati. Meredup pun tidak boleh. Jadi kita harus jaga hati supaya tetap menyala sehingga api ini bisa kita pancarkan, kita bisa sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lagi redup hatinya. Semangat ini harus kita tuangkan kepada teman-teman kita lewat karya, lewat cara hidup, dan lewat keyakinan-keyakinan kita. Dan di tahun 2022 ini adalah tahun baru yang harus menjadi titik awal kebangkitan kita. Jangan menunggu orang lain untuk bangkit, kita yang harus bangkit sendiri. Kita harus membangkitkan orang-orang, bukan sebaliknya. Tahun 2022 menjadi awal kita semua. Baik. Terima kasih Jero, luar biasa sudah memberikan motivasi, dan saya menggarisbawahi bahwa seorang seniman itu ibarat api ya, kemudian harus menjaga api, nyala apinya itu untuk bisa menghidupkan atau menerangi yang lain itu di masa pandemi COVID ini. Dan 2022 menjadi momentum kita bersama untuk di seni tradisi Bali tetap bisa bertahan dan bahkan tetap bisa bagaimana meningkatkan imunitas dan lain sebagainya sehingga Bali bisa bangkit secara total. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Satya. Sampai jumpa.